Shalom bagi kotong semua. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kotong baca tentang Sodom dan Gomora, kota Sodom ini mengingatkan kepada kita tentang cerita Abraham dan kemenakannya Lot yang harus berpisah dan memilih tempat. Dan Abraham memberikan kesempatan kepada Lot yang pertama untuk memilih, lu mau pergi mana? Kenapa mereka harus berpisah? Karena kotong tahu bahwa mereka punya gembala-gembala itu bakal lain, bapuku, hanya karena dia punya kambing domba dan punya ternak sangat banyak, sehingga harus mencari rumput yang hijau, mencari lokasi air, dan itu tidak tercukupi untuk ternak-ternak mereka. Akhirnya mereka mengambil keputusan untuk mari potong pilih tempat sudah. Lu Lot, beta punya keponakan, lu pilih sudah, lu mau di mana? Dan Lot menunjuk lembah Yordan. Dan saudara, lembah Yordan itu di situ ada kota Sodom dan Gomora. Kenapa Lot memilih lembah Yordan? Karena lembah Yordan itu sangat indah. Dikatakan dalam Kejadian 13 ayat 10, di situ memberikan informasi bahwa lembah Yordan itu indah seperti taman Tuhan. Banyak airnya seperti di Mesir. Itulah alasan Lot memilihnya, tempat yang subur, tempat yang menjanjikan. Tetapi Bapak Mama, Bapak Saudara yang terkasih, Alkitab juga mencatat bahwa di balik keindahan dan kesuburan kota Sodom dan Gomora, ternyata penduduk kota itu sangat jahat dan berdosa kepada Tuhan. Kejadian 13 ayat 13 mengatakan itu. Dan salah satu dosa terbesar yang dilakukan penduduk Sodom dan Gomora adalah dosa perzinahan. Terutama dosa penyimpangan seks sesama jenis, homoseksual, lesbian. Perzinahan terjadi di kota itu. Sangat jahat dan bejat moral penduduk Sodom dan Gomora. Dan saudara, itu adalah dosa yang sangat berat hingga membuat banyak orang mengeluh kepada Tuhan. Dalam bacaan kita, Tuhan sendiri mengatakan bahwa keluhan itu sudah sampai kepadaku. Bapak, Mama, Bapak, Saudara yang terkasih, kota Sodom menjadi pilihan Lot dan keluarganya karena subur dan makmur. Namun dalam teks bacaan kita hari ini, kalau kita lihat di ayat 16, di ayat 16 itu, orang-orang itu dari situ memandang ke arah Sodom. Kalau kita baca dari pasal 18-17, kita lihat bahwa orang-orang itu sedang berbicara tentang malaikat yang berjumpa dengan Abraham. Dan ketika Abraham mengantar mereka memandang ke kota Sodom. Artinya bahwa kota Sodom menjadi perhatian. Tetapi perhatian itu bukan karena keindahannya lagi, bukan karena kesuburannya. Tetapi perhatian mereka karena tentang keluhan yang sudah sampai kepada Tuhan. Kota yang telah berubah menjadi pusat kebejatan. Kota yang telah berubah menjadi pusat kejahatan. Manusia sebagai gambar Allah itu dinistai, ternodai oleh nafsu bejat iblis. Saudara-saudara yang terkasih, waktu itu Lot dia pilih lembah Yordan karena tempat yang bagus, tempat yang indah, yang subur, banyak air. Pasti beta punya ternak-ternak tidak akan kekurangan air, banyak rumput hijau. Dan Abraham bilang, oh nah kalau lu pilih yang bagian situ, nah beta bagian sini, yaitu Kanaan. Saudara, kalau setiap orang cari tempat tinggal, tentu ia akan terlebih dahulu survei itu lokasi. Dia sudah lihat-lihat terlebih dahulu.
Dia akan gali informasi tentang keadaan lingkungan sekitar. Apakah lingkungan tersebut aman? Apakah lingkungan itu nyaman untuk dia dan keluarganya? Kenapa harus gali informasi? Kenapa dia harus perhatikan itu? Sebab saudara, keberadaan lingkungan tersebut akan mempengaruhi rasa aman, rasa kenyamanan dalam hidup bertetangga, serta mempengaruhi terbentuk nilai hidup karakter seseorang. Keadaan lingkungan bisa membentuk image seseorang. Contohnya bapak mama. Misalkan, karena saya berasal dari kota Sodom, dan karena perilaku saya ini tidak terpuji, maka orang-orang akan mengatakan, kok dia tinggal di mana? Oh tentu saya tinggal di Sodom, nah cocok. Manusia dan kotanya satu merek. Artinya saudara, lingkungan akan membentuk image kita. Apalagi kalau perilaku kita bejat. Maka orang akan bilang bahwa kok dia tinggal di kota yang sonde ada perlakuan sikap yang baik. Saudara-saudara, perilaku hidup selalu berdampak ganda, yaitu berdampak negatif dan dampak positif. Berdampak pada sesama manusia dan berdampak pada lingkungan sekitar. Mendatangkan berkat ataukah mendatangkan kutuk. Dan saudara, untuk situasi kedua kota ini, Sodom dan Gomora, berdampak negatif yang menghasilkan kutuk, menghasilkan pemusnahan. Tetapi pertanyaan bagi kita, apakah dengan serta-merta Tuhan Allah melakukan pemusnahan terhadap dua kota tersebut? Papa mama kekasih-kekasih Tuhan, Allah tidak pernah gegabah dalam hal menghukum dosa dan kejahatan manusia. Terbukti dalam bacaan kita, Allah sendiri mengatakan, aku akan turun dan memastikan apakah benar-benar mereka itu telah berkelakuan seperti keluh kesah yang sampai kepadaku. Ayat 21. Walaupun sudah ada banyak keluhan yang disampaikan, tetapi Tuhan Allah bilang, beta sendiri akan turun dan beta lihat benar tidak seperti yang menjadi keluhan yang disampaikan. Itu artinya bahwa tidak serta-merta Tuhan langsung, orang bilang dengan sembrononya, menjatuhkan hukuman kepada manusia. Dan Bapak Mama, hal ini juga nampak dalam dialog Abraham dengan Allah, dalam doa syafaatnya Abraham. Abraham berani dan peduli atas keselamatan orang benar yang ada di kota itu. Dan dalam permohonan itu Tuhan menjawab bahwa Tuhan tidak akan membinasakan tempat itu karena ada orang benar. Akan tetapi saudara, waktu menemukan dalam teks bacaan, nyatanya 10 orang benar pun tidak didapati dalam kota itu. Dari 50 turun pilih anggap 5, turun sampai di 30, 25. Bahkan Abraham bilang, kalau boleh Tuhan, ini beta sulanjang nih. Misalkan kalau ada 10 orang. Tetapi saudara, 10 orang benar pun tidak didapati dalam kota itu. Diperkirakan hanya keluarga Lot saja, hanya 4 orang. Yaitu Lot, istri dan kedua anak perempuannya yang hidup takut akan Tuhan. Bapak mama, bapak saudara yang terkasih, betapa seriusnya Abraham berdiskusi dengan Tuhan Allah dalam doa syafaatnya untuk keselamatan Sodom dan Gomora. Ada 6 kali Abraham memohon pengampunan bagi Sodom dan Gomora, dan 6 kali Tuhan menjawab. Dan pada akhirnya Abraham memperoleh janji Tuhan bahwa tidak ada lagi yang dapat mengalihkan malapetaka itu. Kekasih-kekasih Tuhan, apakah dengan demikian? Apakah itu berarti bahwa Tuhan tidak mendengar doa yang dinaikkan oleh Abraham?
menjawab doa Abraham yang tulus itu. Karena dia berpikir bahwa jangan-jangan ada orang benar di sana. Dan kemungkinan Bapak Mama, Abraham berpikir tentang kemenakannya, berpikir tentang Lot dan juga keluarganya. Tuhan, kalau boleh, kalau ada orang benar 10 satuan. Tuhan bilang kalau 10 pun juga Peterson akan menunggang balikan itu kota. Namun nyatanya 10 pun tidak didapati di sana. Lalu apakah Tuhan tidak menjawab doa Abraham? Saudara, doa Abraham dijawab oleh Tuhan. Yang pertama, Tuhan menyelamatkan Lot dan kedua anak perempuannya. Karena Tuhan mengingat doa Abraham. Doa syafaat Abraham telah menjadi berkat untuk keluarga Lot. Dan saudara, ini menunjukkan bahwa hidup dalam kebenaran itu selalu mendatangkan berkat selamat dari Tuhan. Amin. Orang-orang benar pasti dia menerima berkat. Itu yang pertama, bahwa doa Abraham dijawab oleh Tuhan. Yang kedua, Tuhan menyatakan kedaulatannya. Tuhan menyatakan kehendak bebasnya. Dia meluluhlantahkan Sodom dan Gomora karena kejahatan penduduk kota itu. Sekali lagi Bapak Mama, seandainya ada 10 orang benar, kota itu tidak akan dimusnahkan. Lot dan keluarganya adalah orang benar yang takut Tuhan. Tapi mereka kemungkinan hanya duduk diam saja. Dan mereka meratap, mereka sakit hati, jiwa mereka sakit, jiwa mereka menangis karena kejahatan itu. Mereka tidak bisa menghasilkan buah. Saudara, bagaimana dengan kita orang benar? Yang dikatakan orang benar, apakah kau sudah menghasilkan buah? Ataukah kau hanya menonton saja kejahatan demi kejahatan terjadi dengan alasan bahwa itu dong urusan? Itu mereka urusan, kau jangan korek-korek orang punya urusan. Tapi tentang dosa, maka saudara, hidup saudara dan saya supaya bisa menghasilkan buah. Kalau kita mengatakan bahwa kita orang benar, maka mari tunjukkan lewat sikap hidup. Tanpa disadari, orang akan menjadi bertobat karena sikap kita. Bapak Mama, Bapak Saudara yang terkasih, ketika kalau memang ada 10 orang benar, maka kota itu tidak akan dimusnahkan. Ini berarti Bapak Mama mengisyaratkan bahwa orang benar itu menjadi prasyarat kota tersebut menerima berkat atau kutuk. Dan kenyataannya hanya terdapat orang-orang fasik yang siap untuk dimusnahkan. Terdapat orang-orang fasik yang siap untuk menerima kutukan. Dan Bapak Mama, Bapak Saudara yang terkasih, ada bukti yang sangat kuat menunjukkan bahwa kota itu hancur. Kota Sodom dan Gomora hancur akibat sapuan gelombang meteor yang sangat dahsyat. Saking besarnya meteor itu sehingga kekuatannya berubah menjadi bola api yang setara dengan senjata nuklir berkekuatan 10 megaton. Itu saudara, berarti dia lebih dahsyat 10 kali lipat dari kehancuran Hiroshima dan Nagasaki yang diluluhlantahkan oleh bom Amerika. Bayangkan saudara, 10 kali lipat. Yang kotong bilang bahwa Hiroshima dan Nagasaki itu diluluhlantahkan, itu sudah terlalu luar biasa. Tetapi itu bom Amerika yang kotong bilang negara adidaya. Segala sesuatu ada pada mereka. Dombung senjata dong luar biasa. Tapi ternyata Tuhan Allah punya senjata lebih luar biasa, 10 kali lipat. Makanya malaikat-malaikat bilang di Lot dan keluarganya, segera berkemas, lari dan jangan pernah lihat kembali ke belakang. Lari kuat-kuat, lari sudah, pergi ke tempat yang lain. Karena tempat ini segera akan dihancurkan, akan dimusnahkan. 10 kali lipat lebih dahsyat dari kehancuran
Hiroshima dan Nagasaki. Bapak Mama Bapak Saudara yang terkasih, dari kisah ini, apa pesan Tuhan bagi saudara dan saya di hari ini? Apa pesan Tuhan bagi kita? Yang pertama Bapak Mama, ternyata dosa itu berakibat fatal dan sangat mengerikan. Sekali lagi, dosa berakibat fatal dan sangat mengerikan. Di hadapan Tuhan, setiap perbuatan dosa pasti dipukul. Maka dibutuhkan pertobatan dari setiap orang agar mendapatkan belas kasih Allah dan keselamatan yang datang daripada Allah. Tuhan sangat membenci dosa, dan semua dosa merupakan kejijikan bagi Tuhan, termasuk dosa perzinahan atau segala perbuatan dosa seks di luar nikah, apalagi hubungan seks sesama jenis antara laki-laki, homoseks, atau antara perempuan dan perempuan, lesbian. Saudara, semuanya ini merupakan kekejian bagi Tuhan. Maka saudara, mari belajar setia pada pasangan nikah masing-masing. Mari orang belajar untuk setia pada pasangan nikah sesuai janji suci di hadapan Tuhan. Siapapun kita, jemaat Tuhan, mari kita menjaga kesucian hidup. Kesucian hidup pernikahan suami istri. Jangan sampai karena kota perbuatan, maka kota juga akan diluluhlantahkan. Bapak Mama, Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, keselamatan dari Allah untuk penduduk suatu kota itu sangat ditentukan oleh perilaku hidup yang benar, perilaku yang takut akan Tuhan. Dan sebaliknya, kutuk dan hukuman membuat penduduk suatu bangsa akan kehilangan keselamatan Allah. Itu semua dikembali pada kotor. Berdampak. Apa yang menjadi kelakuan saudara dan saya itu berdampak pada keselamatan yang Tuhan rancangkan bagi kita. Apakah mendapatkan keselamatan itu, ataukah kita kehilangan keselamatan Allah? Itu yang pertama, pesan firman Tuhan bagi kita. Yang kedua, Bapak Mama Bapak Saudara, betapa penting doa yang penuh dengan belas kasihan dan sungguh-sungguh. Bapak Mama harus percaya doa yang tulus, doa yang sungguh-sungguh, doa yang penuh dengan penyesalan ada dengan kuasa. Doa yang penuh dengan belas kasihan. Berdoalah bagi Tuhan, berdoalah kepada Tuhan agar Tuhan menolong sesama anak bangsa dari berbagai kesukaran, dari berbagai ancaman serta bencana dan kejahatan, tidak terkecuali radikalisme, terorisme. Mari kita berdoa bagi bangsa dan negara. Artinya saudara, dari doa syafaat Abraham ini mengajarkan kepada kita bahwa soal doa itu bukan tentang kita saja, tetapi mari kita juga melihat keluar sana. Berdoalah bagi bangsa dan negara kita, berdoalah bagi orang lain, bukan hanya tentang diri kita. Karena ternyata luar biasa Abraham pun doa syafaat kepada Tuhan demi dan untuk Sodom dan Gomora. Dan Tuhan, dia pegang janjinya, orang benar saya akan selamatnya, akan keluar dari kota itu. Dan memang soal ada 10 pun juga ada, jadi memang kota itu harus hancur. Tetapi orang benar sudah dipisahkan. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita berdoa bagi pemerintah dan semua pihak yang bekerja membangun bangsa ini agar bekerja secara jujur, bekerja dengan adil, dan dijauhkan dari tindakan manipulatif yang koruptif yang merugikan bangsa. Mari kita berdoa untuk pemimpin-pemimpin supaya mereka tidak memikirkan diri sendiri, tetapi memikirkan bangsa ini, memikirkan rakyat banyak. Kita juga berdoa bagi pergantian kepemimpinan dalam gereja. Dari lingkup sinode, klasis, jemaat,
Kau berdoa, minta pemimpin Tuhan. Kau minta pemimpin yang takut Tuhan. Kau minta pemimpin yang benar-benar atas nama Tuhan, dia pun tindakan juga benar. Jangan hanya omong saja. Kita berdoa untuk pergantian kepemimpinan dalam gereja. Bulan Oktober akan ada pemilihan sidang sinode di Sabu, dan itu ada pergantian kepemimpinan gereja sinode. Kemudian klasis, lalu akan ada habis periode-periode di setiap jemaat untuk para pendeta. Berdoa untuk minta pemimpin para hamba Tuhan yang benar-benar konsentrasi pada pelayanan dan motivasinya benar. Motivasinya tidak bergeser. Berdoa juga saudara-saudara bagi pemimpin bangsa dan negara supaya terpilih pemimpin yang benar-benar dikehendaki Tuhan. Kita akan memasuki masa-masa tahun politik ini. Maka saudara butuh doa syafaat yang sungguh dari kita untuk terpilihnya pemimpin-pemimpin yang benar yang dikehendaki Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga atau yang terakhir, pesan firman Tuhan bagi kita hari ini. Apa mama kekasih-kekasih Tuhan, ingat bahwa berkat dan selamat dari Tuhan Allah itu berjalan seiring dengan hidup takut akan Tuhan. Itu berkat dari Tuhan itu jalan seiring dengan kau punya perilaku takut akan Tuhan. Dan sebaliknya, penghukuman Allah berjalan seiring dengan ketidaktaatan hidup di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, besok kau bilang shalom, salam, itu artinya damai sejahtera. Damai sejahtera dari Allah. Yang kau bisa menerjemahkan damai sejahtera itu sama dengan keamanan, ketenangan, kesejahteraan, berkat dan selamat. Berkat dan selamat dari Allah terhadap masyarakat suatu kota itu ditentukan oleh perilaku hidup yang baik, perilaku hidup yang benar, yang takut akan Tuhan. Sebaliknya, kejahatan suatu penduduk kota akan membuat penduduk kota itu kehilangan shalom Allah dan hidup di bawah bayang murka Allah yang membinasakan. Karena itu, kita yang masih diberi hidup, kita mendiami kota dalam bangsa Indonesia ini, mari kita berkomitmen hidup takut akan Tuhan dengan cara hidup saling mengasihi dan melakukan hal-hal yang baik, lakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang adil. Kalau kau hidup benar dan takut akan Tuhan, ada berkat dan keselamatan. Kualitas hidup kita dengan Tuhan menentukan kualitas berkat dari Tuhan. Untuk itu saudara-saudara, bangunlah hubungan pribadi yang berkualitas dengan Tuhan. Maka berkat yang kita dapat pun juga berkualitas. Taatilah apa yang menjadi petunjuk firman Tuhan. Bapak Mama Bapak Saudara, mengakhiri akan renungan ini sedikit satu cerita pendek. Ada seorang pemuda desa yang ingin sekali pergi ke kota untuk mencari pekerjaan. Mereka ini adalah keluarga Kristen yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Dan ketika dia berangkat ke kota besar, dia punya mama membekali dia dengan sebuah Alkitab dan berjanji supaya lu harus berjanji lu di kota besar. Lu harus tetap setia baca Alkitab. Harus terus merenungkan Alkitab. Hidup sesuai dengan apa yang tertulis dalam Alkitab, apa yang lu baca. Maka itu juga yang lu lakukan. Maka saudari dengan dibekali jasa pemuda ini memasuki kantor-kantor yang ada di kota besar untuk melamar pekerjaan. Sudah lebih dari seminggu dia berjerih payah, tetapi tidak patah semangatnya. Dia terus mencari dan mencari, masuk kantor demi kantor. Lalu pada suatu siang pemuda ini dia masuk di sebuah kantor yang membutuhkan beberapa karyawan baru, dan dia bertemu dengan manajer perusahaan tersebut.
Manajer ini memeriksa ijazahnya dan surat-surat yang dibawa pemuda tersebut, dan manajer itu bertanya, apakah engkau punya surat rekomendasi dari orang yang mengenal engkau dengan baik? Lalu pemuda itu kemudian mengeluarkan sepucuk surat dari tas yang dibawanya. Tetapi ketika dia mengeluarkan surat itu, sebuah buku jatuh ke lantai dan manajer itu bertanya, apa yang jatuh itu? Maka dengan tersipu-sipu pemuda itu menjawab bahwa yang jatuh adalah sebuah Alkitab. Sang manajer menjadi heran dan bertanya, untuk apa engkau melamar pekerjaan dengan membawa Alkitab? Pemuda ini memberikan jawaban yang tulus bahwa dia sudah berjanji kepada ibunya untuk membaca Alkitab setiap hari dengan tekun dan setia. Jadi kemanapun dia pergi, Alkitab itu tidak pernah terpisah dari dirinya. Maka manajer perusahaan ini tersenyum dan dia segera berkata, kalau demikian, engkau diterima bekerja di perusahaan ini. Tidak perlu ada wawancara dan tidak perlu ada surat rekomendasi lagi. Sebab Alkitab yang kau baca tiap hari itu adalah rekomendasi yang terbaik dari surat rekomendasi siapapun di dunia ini. Maka saudara, pemuda tersebut bekerja di perusahaan itu, dan dia dengan cepat dapat membuktikan dirinya sebagai karyawan yang teladan, yang bekerja dengan bagus, sehingga dalam waktu yang singkat karirnya meningkat. Bapak-bapak saudara yang terkasih, dari cerita ini apa pesan yang kau dapat? Saya mau bilang bahwa dari cerita ini, bahwa kualitas hidup kita dengan Tuhan menentukan kualitas berkat yang bisa kita alami dalam hidup kita. Amin. Mari kita berbenah diri, bangun hubungan yang intens dengan Tuhan, bangun hubungan yang berkualitas dengan Tuhan. Maka berkat yang kita dapat pun juga dia akan berkualitas. Kita mengalami berkat-berkat yang berkualitas. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin.